Hello, greetings all students, mahasiswa D4 Keuangan Politeknik Negeri Malang. Ya, saya senang sekali karena mahasiswa sangat memperhatikan video-video yang saya upload di YouTube ya, dan saya menerima satu koreksi yang sangat penting. Yes, exactly, benar banget. Saya lupa menjelaskan pada saat di video sebelumnya, dan juga waktu saya tunjukkan di Excel ada yang keliru. Tapi ada teman Anda yang sudah menemukan, thank you so much, sudah memberikan koreksi supaya kita tidak salah lebih jauh ya. Terutama pada bagian nomor 2 ini teman-teman, biaya bahan pembantu. Berdasarkan jam tenaga kerja langsung kan, jam kerja tenaga kerja langsung. Tapi kan kita sendiri membuat budget berdasarkan dua departemen, yaitu ada departemen pembantu serta departemen produksi. Jam kerja tenaga kerja langsungnya tentu berbeda antara departemen pembantu dan produksi. Exactly, itulah yang sebelumnya. Jadi kalau di video sebelumnya saya pakai angka ini semua. Padahal kurang tepat ya, karena departemen A sendiri sudah punya jam kerja tenaga kerja langsungnya sejumlah sekian. Oke, jadi nanti teman-teman tinggal mengubah gitu ya, jam kerjanya diganti yang sesuai dengan pembagian masing-masing departemen. Karena waktu bulan Januari departemen A itu 50% dari standar waktunya, sehingga angkanya sebesar 5.007,5. Oke. Jadi terutama yang kita ada perubahan di bagian nomor 2 nih, di bagian biaya bahan pembantu dan di pemeliharaan alat. Yes, karena di sini nanti bagian 3 ini tetap pakai angka yang sama, 10.015. Tapi untuk departemen A, B, dan C, kita akan gunakan standar waktu masing-masing ya, bukan standar waktu. Alokasi jam kerja masing-masing. Pokoknya yang ada kata jam kerja ini, apalagi departemen A, B, C, mereka kan punya jumlahnya sendiri ya. Oke, untuk biaya gaji tenaga kerja tidak langsung tidak ada masalah ya, karena ini ditentukan. Kemudian kita langsung ke nomor 2. Ya, ini masih ada perubahan. Angka ini oke, benar. Namun, angka yang di sini yang masih belum tepat ya. Di 59 kita cari. Nomor 2. Oke. Oh, ke hide kah? Nomor 2. Yes. Di sini angkanya adalah sekian, kemudian pengalinya adalah angka ini, oke. Kemudian saya mau bikin yang baru ya di departemen ini. Diketahui bahwa departemen A itu untuk bulan Januari ya, Januari itu jam kerjanya adalah 5.007,5. Kemudian untuk departemen B, ini teman-teman dapatkan angkanya dari budget upah tenaga kerja langsung di perhitungan sebelumnya. Kemudian departemen C ada 2003. Ya, sini. Kemudian bagaimana ya? Bagaimana caranya? Kalau awal tadi kan kita menghitung berdasarkan tarif dikalikan dengan jam kerja tenaga kerja langsung. Sedangkan untuk kita departemen A, B, dan C, freeze-nya mau saya hilangkan dulu. Oke. Yes. Jadi kalau administrasi proyek sudah, kita fokus ke departemen A. Jadi kita akan pakai tarifnya bulan Januari, namun sekarang dikalikan nggak sama 10.015, tapi pada jam kerja masing-masing departemennya. Oke, kemudian untuk departemen B pada bulan Januari, saya taruh sini aja. Di sini, departemen B kan ini, 13 rupiah, kalikan jam kerjanya. Departemen C sama dengan 10 kalikan dengan waktunya.
Oke, kita dapat angka sekian ya. Kemudian angka ini yang akan dipindah, akan saya masukkan ke sini. Bahan pembantu kan kita di nomor 2 ya. Kita mau paste spesial aja. Yes, angkanya sudah didapatkan seperti ini. Untuk pemeliharaan gedung masih tetap ya. Yang kita ada perubahan di bagian 2, bahan pembantu. Oh, bahan pembantu yang ini. Bahan pembantu dan pemeliharaan alat khususnya untuk departemen produksi. Karena jam kerjanya kan berbeda ya, benar juga. Oke, kemudian nomor 4, kalau yang sebelumnya itu, jadi nomor 4 ini, oke, saya tunjukkan dulu soalnya. Biaya pemeliharaan alat, hanya mirip ya, biaya per bulan melihat data historis, jadi setiap bulan tuh ada data semacam ini. Ditambah dengan tarif, ini rupiah ya, rupiah, jadi kalau mau ditulis tuh, ini. Rp5 gitu ya. Ini karena di PowerPoint ini nggak bisa diedit otomatis, harus diketik manual. Kenapa Rp5-nya pakai 0? Nggak usah ya, Rp5. Oke, kemudian dikalikan nanti sama jam kerjanya. Jam kerjanya di sini langsung saya pakai lambang kali gitu ya, 10.015. Kemudian untuk departemen pembantu semuanya, ya departemen pembantu kan ada 3 ya, administrasi pabrik, pemeliharaan, dan listrik ini adalah departemen pembantu. Sedangkan yang ini adalah departemen produksi. Yang departemen produksi dikalikan dengan jam kerja masing-masing. Departemen A itu 57,5. Kemudian departemen B itu 3004,5. Kemudian departemen C 2003. Yes, kayak gini ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang salah lagi, koreksi lagi ya. Thank you loh. Alright, ya jadi di sini yang ada perubahan. Bagian ini saya kasih lambang, nanti saya sharekan lagi di Edmodo ya. Yes, nomor 4. Saya mau ulangi lagi, di sini ada, oh kok accounting ya, ini kan harusnya number. Loh, 57,5. Tunggu. General, oke, kayak gini. Mau saya ulangin lagi. Buat yang nomor 4. Yes, untuk departemen A sendiri biayanya kan ini ya, ditambah tarif. Oke, tarif saya kalikan dengan jamnya. Kemudian untuk departemen B di sini sama dengan tarifnya saya kalikan dengan jamnya. Kemudian jangan lupa nanti ditambah sama biayanya ini ya. Oke. Dan di sini tarif dasarnya yang dari biaya historis ditambah dengan yang baru kita hitung. Yes, ini tadi salah nih. Oke, masih benar. Kemudian untuk yang departemen B 150.000 ya, ditambah dengan biaya yang tarifnya. Kemudian 150.000 untuk departemen C ditambah dengan 10.000 sekian. Benar? Oke. Yes, jadi kita dapatkan angka ini nih. Angka ini yang mau kita pindahkan ke atas untuk bagian pemeliharaan. Jadi kita dapatkan dari ini 175. Terus tadi kan lokasinya di bawahnya ya. Saya pindahkan langsung aja. L78 sama dengan L78. Salah. K ini kan K79 sama dengan K79. Kan lokasinya di bawahnya ya tadi, sel bawahnya. Kemudian sama dengan K80. Oke, kita cek. Benar.
Yes, kurang lebih nanti angkanya seperti ini ya teman-teman ya. Saya mau ubah biar rapi. Oke, jadi ada perubahan di dua hal ini. Coba sementara sampai ini ya teman-teman ya, untuk bulan Januari. Untuk bulan Februari berarti tinggal sesuaikan aja. Kalau bulan Februari untuk Departemen A, jumlah waktunya adalah 5.928. Departemen B, 3.556,8. Departemen C, 2.371,2. Nanti silakan dikalikan dengan tarifnya dan kemudian dimasukkan ke bagian bahan pembantu dan juga pemeliharaan alat. Kemudian sekalian ya tambahan kita membahas latihan soal. Nah ya kita berikan kisi-kisi kira-kira UTS nanti tugas yang harus dikerjakan seperti apa ya gitu ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa materinya sampai sampai budget upah tenaga kerja ya teman-teman ya. Untuk biaya pabrik tidak langsung kita tunda dulu sampai di kuis yang selanjutnya saja. Alright, jadi soalnya kurang lebih akan seperti ini. Ya nanti UTS saya inginnya itu buat pakai pilihan ganda karena Anda sendiri kan mengerjakan di rumah ya, minggu ini masih di rumah. Mengerjakannya di rumah, mungkin Anda bisa buka buku kan? Ya, tapi tolong belajar dulu karena ada timernya, ada timingnya. Jadi teman-teman mengerjakan, ada soal pilihan ganda, Anda mengerjakan, buka buku, tapi kalau baca terus, nanti waktunya habis. Jadi tolong perhatikan waktu yang tersedia di situ. Sudah saya set, nggak terlalu cepat ya, tapi juga tidak panjang yang bisa membuat Anda santai, leha-leha ngopi dulu kayaknya nggak bisa. Oke. Ya, langsung aja ke sini. Di soal nomor 1, teman-teman perhatikan ya. Mungkin mau saya besarkan dulu ya. Oke, kurang lebih nanti soalnya, soalnya tidak akan seperti ini. Kalau ini kan soalnya uraian banget. Tapi teman-teman nanti soalnya adalah pendek, potongan-potongan dari kisi-kisi yang saya berikan ini, gitu. Jadi tolong dicoba mengerjakan di rumah karena ini sangat berguna ya, latihannya sangat berguna untuk refresh lagi otak Anda pada hal-hal apa yang sudah kita pelajari selama paruh semester yang lalu. Yang pertama, perusahaan Vision Design memiliki data penjualan barang ini dalam unit selama 8 tahun terakhir sebagai berikut. Tahun lalu ini, kemudian penjualan sebesar angka ini. Ya, kalau yang bawah ini berarti unit ya. Kemudian dari data di atas tentukan berapa jumlah penjualan untuk tahun 2020 dan 2021. Apabila metode yang dipergunakan, nah di sini coba menggunakan metode semi average untuk data genap ya, kemudian kuadrat terkecil dan kuadratik atau parabola. Nah, teman-teman silahkan mencoba sendiri. Kalau ini jelas ya, ini sudah sangat jelas dan sama seperti yang sebelumnya, saya tidak akan bahas dalam video ini. Kemudian setelah dihitung hasilnya muncul, saya ingin kita belajar lebih dalam, kita gali. Jika data tersebut, menggunakan data tersebut, dengan menggunakan perhitungan forecast 3 yang tadi di atas diberikan, mana sih metode yang terbaik untuk digunakan? Nah, pemilihan metode terbaik itu berdasarkan apa alasannya, tolong teman-teman pun ulas. Gitu. Berdasarkan tipe data semacam ini, sebaiknya menggunakan metode apa, dan seterusnya. Jadi ini cukup mudah, tapi ada bagian poin D nih yang harus Anda ulas gitu. Saya rasa ini cukup sederhana. Kita langsung ke soal nomor 2 yang lebih mungkin belum kita bahas sebelumnya gitu ya. Perusahaan Fine menjual barang X. Data yang dimiliki perusahaan sebagai berikut. Data penjualan mulai dari tahun 2015 dengan penjualan unitnya sekian, kemudian harga sekian. Yang perlu kita pertimbangkan ini harga per unitnya ya. Harga per unit. Jadi kalau tahun 2015 adalah 110. Untuk 2016 110 dan seterusnya.
Diketahui pada tahun 2020, harga per unit untuk tahun 2020 adalah 25% di atas harga rata-rata 5 tahun sebelumnya. Tentu untuk mengerjakan ini, yang bagian ini perlu dirata-rata dulu, kemudian kita naikkan 25%, angkanya berapa, sehingga kita dapatkan harga per unit untuk tahun 2020. Nah, ini teknis sekali. Seringkali bisa terjadi semacam ini ya di perusahaan. Kemudian tahun 2021 penjualan sekian, harga jual dinaikkan 10% dari periode lalu atau 2020 ya ini. Gitu. Kemudian tingkat penjualan pada setiap triwulan adalah konstan. Begitu juga penjualan per bulan dalam triwulan 1. Oke. Diketahui bahwa tahun 2021 ini 72.000. Tapi akan dijual secara konstan pada tiap triwulan. Triwulan itu tiap 3 bulan. Berarti nanti kita punya bulan Januari, Februari, Maret di triwulan pertama. Kemudian triwulan selanjutnya adalah April, Mei, Juni. Gitu. Dan seterusnya ya. Jadi kita punya 4 triwulan. Oke. Masing-masing triwulannya itu isi 3 bulan. Gitu. Nah, kemudian barang tersebut dijual, kemudian konstan juga per bulan dalam setiap triwulan. Jadi kalau tadi ada triwulan pertama Januari, Februari, Maret. Nah, yang dijual pada masing-masing bulan tersebut juga konstan, sehingga kita bagi rata untuk ketiga bulan tersebut. Gitu. Kemudian barang ini dijual di 2 provinsi. Nah, kalau di latihan kita kan nggak ada nih. Kalau sekarang soalnya produk tadi dijual di 2 provinsi, sehingga kita harus buat pembagian lagi, kita buat perbandingan lagi. Kita bagi kembali, untuk Jawa Tengah itu proporsinya 2, dan untuk Jawa Timur itu proporsinya 3. Kemudian selanjutnya adalah dari data di atas, susunlah budget penjualan tahun 2021 secara lengkap. Oke, nah kita harus bikin budget penjualannya berdasarkan bulan ya. Ini budget penjualan ini bisa dibuat dalam bentuk triwulan saja ya, triwulan. Dan untuk triwulan pertama nanti saya coba contohkan yang per bulannya gitu. Jadi ada triwulan sama per bulan, kemudian dengan penjualan untuk Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, dan juga akhirnya harga akhir uang yang kita dapatkan dari penjualan berapa itu pun juga akan kita masukkan. Oke, yang pertama dulu ya. Saya mau kalau ini kayaknya perlu kita bahas ya, kan kita masukkan di sini nih. Ini tabel saya dapatkan dari soal tadi, saya pindah ke sini. Gini. Saya mau selesaikan dulu nih harga. Harga per unit adalah 25% di atas harga rata-rata 5 tahun sebelumnya. Tentu yang pertama kita harus mencari rata-rata dari angka ini. Benar ya? Coba kita masukkan di sebelah sini. Rata-rata itu apa? Yes. Teman-teman boleh ya sambil mengikuti di rumah menggunakan Excel juga lakukan hal yang sama. Ini saya menjelaskannya pelan-pelan aja ya teman-teman ya, supaya bisa diikuti. Oke, diketahui bahwa rata-ratanya adalah 126. Yes, 126. Kemudian kalau ini masih rata-rata dari 5 tahun tersebut, tapi pada tahun 2020 ini akan kita naikkan sebesar 25%. Berarti angkanya gampang aja. Angka tersebut kita kalikan 125%. Ya kan? Karena 100% adalah angka tersebut ditambah 25. Jadi kita dapatkan angka sebesar 157,5. Bagaimana dengan koma ini? Apakah dikip? Atau mau dibulatkan? Saya mau
keep aja semacam ini. Kita lihat dulu sampai tahun 2021 seperti apa. Kemudian untuk 2021 harga jual dinaikkan 10% dari periode 2020. Jadi ya gampang ya. Ini kalikan 110%. Yes, kita dapatkan angka sebagai berikut. Karena teman-teman pun juga nggak perlu menulis di buku ya. Saya harap menggunakan Excel aja untuk mempermudah. Kita akan keep dua angka berikut. Jadi nggak akan kita bulatkan, tapi tetap kita pakai angka komanya ini nanti. Oke, yes. Kemudian untuk soal lagi kita kembali. Tingkat penjualan triwulan. Nah, pertama kita harus alokasikan dulu untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan perbandingan 2:3 sebagai berikut. Oke. Kalau saya mau masukkan di sini, kita akan fokus pada mengerjakan tahun 2021 ya. Untuk tahun 2021. Oke, kita ambil angka ini. Untuk perbandingan, untuk Jawa Tengah itu adalah 2:5 ya. Kemudian dikalikan 72.000. Kenapa 2/5? Karena kalau Jawa Tengah itu tadi proporsinya 2, ini 3, itu kan sama seperti 2 per, ini kan full bagian ya, 2/5 kali 72.000 gitu. Nanti kalau soal proporsinya berbeda, tolong teman-teman teliti gitu ya. Oke, jadi 2/5 kali, kemudian 3/5 kali. Oke, kita dapatkan angka sebagai berikut. Ketika kita jumlahkan, di sini sumnya adalah 72.000. Impas ya, sama. Jawa Timur lebih besar, oke. Yes. Angka seperti ini. Ini unit ya. Sehingga kita akan menjual pada tahun 2021 28.800 untuk Jawa Tengah dan 43.200 untuk Jawa Timur. Sampai sini, ini adalah unit. Oke. Yes, ini udah perhitungannya ya. Kemudian selanjutnya kita akan hitung dulu penjualan per bulannya ya. Karena per triwulan tadi sama, per bulan juga sama, berarti gampang saja sebenarnya. Kita bisa langsung bagi 12. Yes. Angka berikut kita bagi 12. Penjualan Jawa Timur juga kita bagi 12. Sehingga diketahui bahwa per bulan untuk Jawa Tengah 2.400. Mau cek lagi, ini kalau dijumlah 6.000, apakah 72 dibagi 12 sama dengan 6.000? Yes, betul gitu ya teman-teman ya, oke. Ini juga masih
per unit. Kemudian penjualan per triwulan. Nah, kalau per triwulan berarti mudah saja, penjualan per bulan kita kalikan 3. Demikian juga untuk Provinsi Jawa Timur. Nah, hitungannya sudah siap ya teman-teman ya. Jadi nanti soalnya mungkin akan saya, ketika data ditahu ini, berapakah penjualan per bulan, berapakah penjualan per catur bulan, atau per triwulan, per semester, itu juga bisa. Jadi ragam soalnya banyak, cuma ketika Anda mengerjakan ini tentu pasti bisa mengerjakan. Kemudian saya rasa ini sudah siap. Soal selanjutnya adalah susunlah budget penjualan tahun 2021 secara lengkap. Soalnya tadi apa? Perusahaan Fine. Perusahaan Fine, budget penjualan untuk tahun 2021. Oke, judulnya semacam ini, kemudian kita siap buat membuat budgetnya ya. Mau saya contohkan yang triwulan pertama itu bulanan, kemudian triwulan lain masih dalam kategori triwulan gitu aja. Ini wrap text-nya saya matiin dulu semuanya. Oke. Bulan dan triwulan, kemudian di sini mau saya unit, harga per unit, kemudian jumlah. Saya mau buat kolomnya besarnya sama dulu. Oke, di sini untuk Jawa Tengah. Hal yang sama untuk Jawa Timur. Kemudian, lagi-lagi ya, kita punya kolom jumlah. Jumlah untuk 2 provinsi tersebut. Ya, ini adalah triwulan pertama ya. Kemudian selanjutnya langsung saya buat triwulan 2, kemudian triwulan 3 dan 4. Di akhir tentu saya akan membuat jumlah juga. Yes, kemudian kita tinggal isikan hitungan kita ke dalam tabel berikut. Untuk bulan Januari diketahui bahwa penjualan untuk Jawa Tengah per unit adalah 2.400. Karena informasinya adalah konstan setiap bulannya, maka kita tinggal masukkan angka yang sama ya. Kemudian 2021 harga per unit adalah seperti hitungan kita sebelumnya. Kemudian untuk penjualan tinggal kita kalikan, sederhana. Untuk Jawa Timur juga demikian. Terlalu cepat nggak teman-teman? Terlalu cepat boleh di pause dulu videonya, biar bisa dilengkapi dulu Excel-nya sambil kita lanjut ke
soal berikut. Untuk harga tidak ada perubahan antara dua provinsi tersebut ya. Jumlah yaitu unit kalikan harga per unit. Kemudian untuk jumlah, tentu kita udah ambil subtotal ya, berarti antara Januari untuk Jawa Tengah ditambah dengan Jawa Timur, angkanya muncul sekian. Yes, ini triwulan pertama selesai. Atau mau kita buat di sini ya. Ini tergantung soalnya, apa yang diminta oleh soalnya. Kalau triwulan pertama berarti kalau ini adalah penjumlahan dari sini juga bisa ya. Yes, kita dapatkan angka sebagai berikut. Ini tadi kalau kita menghitungnya triwulan 1 ini masuk sebagai satu bagian ya, satu perhitungan, dan ini adalah subtotalnya. Kita dapatkan angka sebagai berikut. Untuk harga per unit nggak perlu dijumlah ya. Kemudian kalau mau menghitung berdasarkan triwulannya, sama sih caranya. Kita ambilkan angka dari sini. Setiap triwulan adalah konstan, adalah sama. Berarti kita juga bisa belum dikunci. Kemudian untuk perkalian, angkanya pasti akan sama dengan triwulan 1 tadi ya, karena sifatnya kan kali dan bagi aja, jadi pasti impas juga. Kemudian untuk Jawa Timur, nah jangan salah kita pakai angka yang 10.800. Kemudian harganya adalah, kemudian ini adalah perkalian dari unit dan juga harga per unit. Kemudian ini adalah penjumlahan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selesai. Kemudian untuk jumlah ini adalah jumlah tahun 2021 ya maksudnya. Oke, kita dapatkan angka sebagai berikut. Kita cek kembali apakah untuk triwulan per masing-masing triwulan untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah sama sesuai hitungan. Oke, betul. Oh, tiba-tiba volumenya turun ya teman-teman ya. Oke. Ya, semacam ini cukup mudah teman-teman untuk soal nomor 2 tentang budget penjualan. Kemudian tentu mudah ya teman-teman jika nanti saya bertanya bagaimana membuat budget potongan penjualan. Nah, teman-teman tinggal mencari tahu ya informasi di situ. Informasi yang diberikan di soal tadi, apakah penjualan dilakukan secara cash atau kredit saja? Atau campuran dari keduanya? Jika ya, berapa persentase ya penjualan yang dilakukan secara cash dan secara kredit? Kemudian Anda bisa melakukan perhitungan budget potongan penjualan sesuai dengan informasi yang diberikan gitu.
Oke, teman-teman, jadi semacam ini untuk soal nomor 2, kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, kita masuk ke soal nomor 3. Perusahaan Icon Sparkle memproduksi barang A. Rencana penjualan sebagai berikut. Kemudian diketahui jumlah produksi Januari sekian. Persediaan awal barang jadi sebesar 25% dari rencana produksi. Soalnya, menyusun anggaran produksi dari bulan ke bulan selama untuk semester pertama tahun 2021. Informasinya saya kopikan di atas, kemudian saya mengikuti tabel seperti yang kita pelajari dulu ya, dari penjualan, rencana penjualan, kemudian persediaan awal, kebutuhan kita berapa, persediaan akhir, dan juga produksi. Nah, ini angkanya tadi diketahui bahwa Januari akan produksi sebesar 7.600. Kemudian poin C kita bisa isikan di sini ya, karena persediaan awal itu 25% dari produksi. Yes, kemudian kita dapatkan angka sekian. Mau jual 7.500, persediaan awalnya 1.900. Jadi bagaimana kita bisa menghitung ya? Berarti di sini diketahui bahwa 7.500 dikurangi dengan angka 1.900 muncul butuh 5.600. Nah, persediaan akhirnya berapa? Ada kebutuhan sekian, tapi kita sendiri produksi sebesar 7.600. Berarti ada sisa yang akan menjadi persediaan akhir kita sebesar 2.000. Nah, angka persediaan akhir ini akan menjadi persediaan awal di periode selanjutnya. Kemudian bisa kita kopikan ya langsung ini. Oke. Kemudian kalau sudah, berarti kan diketahui bahwa persediaan awal itu adalah 25% dari produksi. Berarti kita bisa tahu bahwa produksi bulan Februari sebanyak ini. Yes, itu yang kita dapatkan ya. Kita periksa kembali satu persatu penjualan kita ada di soal. Persediaan awal kita dari produksi. Kemudian ini kekurangan. Yes, setuju. Kemudian Februari, ini dari soal. Kemudian persediaan awal adalah persediaan akhir periode sebelumnya. Persediaan akhirnya Januari, oke. Kebutuhan itu adalah selisihnya. Kemudian yang diketahui lagi selanjutnya adalah produksi adalah 4 kali ya. Berarti 4 kali dari persediaan awal, angka sekian, sehingga kita dapatkan persediaan akhir sekian dan selanjutnya. Alright, ini tadi budget kita, tapi kalau jawaban sampai sini kurang tepat. Kita harus berikan informasi. Perusahaan tadi namanya apa ya? Perusahaan Icon Sparkle. Budget atau anggaran produksi gitu ya. Untuk semester 1 2021. Atau bisa ditulis Januari sampai Juni. Sampai di sini baru bisa dikatakan budget produksi yang baik ya. Oke, yes, kayak gini soal nomor 3. Sederhana ya teman-teman ya. Jadi informasinya dari informasi ini tadi sudah kita bisa dapatkan hasilnya. Kemudian soal nomor 4, perusahaan Pixma memproduksi barang A dan B dengan menggunakan bahan mentah X dan Y. Rencana produksi sebagai berikut. Standar nih. Harga per unit bahan mentah adalah 100 untuk bahan X, 150 untuk bahan Y. Persediaan awal bahan mentah berikut. Persediaan akhir
masing-masing bahan mentah sebagai berikut. Anggaran kebutuhan bahan mentah, budget pembelian bahan mentah, biaya. Oke, ini sederhana sih soalnya ini teman-teman. Sama seperti yang latihan soal kita dan tidak ada pengalokasian antar departemen. Ya, nggak ada pengalokasiannya kan. Saya rasa sederhana ya. Nggak perlu dibahas ya. Oke, untuk soal nomor 5 ini diketahui bahwa triwulan, masing-masing triwulan untuk produk A dan produk B memproduksi sebanyak angka yang ada di tabel. Standar penggunaan waktunya seperti berikut. Tarif upah, demikian, dan menyusun anggaran serta berapa biaya per unitnya. Baik, yang pertama saya mau kopikan dulu datanya ya. Data kita pindah ke Excel. Jangan lupa ya, di sini kita perusahaannya nggak ada informasinya ya. Samain aja sama sebelumnya. Di sini ada produksi untuk produk A dan produk B. Ini adalah angka yang akan mereka produksi ya. Kemudian saya mau membuat berdasarkan departemennya. Yang pertama adalah untuk departemen A. Departemen 1 ya. Untuk produk A dan produk B. Jadi di sini adalah produksi. Kemudian berikutnya adalah standar waktunya dalam jam. Kemudian di sini adalah waktu yang dibutuhkan. Diketahui bahwa produk A itu untuk departemen 1 membutuhkan waktu sebanyak 3 jam. Sehingga mau saya kalikan dengan angka berikut. Kemudian upah per jam. Upah per jam untuk departemen 1 adalah 2.500 rupiah. Sehingga saya dapatkan total upah seperti ini. Teman-teman bisa mengikuti nggak? Jadi triwulannya untuk waktu ya. Dan ini kita lagi fokus untuk departemen 1. Oke, kayaknya kurang tepat kalau diletakkan di situ. Oke, sekarang mau saya lanjutkan untuk produk B.
Untuk produk B diketahui bahwa standar waktunya membutuhkan waktu sebanyak 2 jam masing-masing produk, sehingga kalau produk B sendiri produksi 600 harus dikalikan 2, sehingga pada triwulan 1 membutuhkan waktu sebanyak 1200 jam. Mau dikunci supaya munculnya 1 aja, yes, kayak gini. Kemudian upah per jamnya adalah, diketahui bahwa departemen A itu semuanya 2500, tuh ya. Kemudian sehingga subtotal adalah kita dapatkan angka sebesar ini. Ya, sampai sini tapi belum selesai, karena ini baru produk A dan produk B kita mau membuat ada totalnya juga ya. Jadi untuk waktu, untuk total jam kerja langsung kita dapatkan dari jumlah waktu yang dibutuhkan untuk produk A ditambah dengan produk B. Kemudian upahnya, di sini total upah ya. Total upah kita dapatkan dari subtotal A ditambah dengan subtotal B. Mau saya ganti warnanya biar Anda bisa mengikuti dengan jelas. Kayak gini mungkin ya. Untuk produk A diketahui barang yang mau diproduksi 3.300. Kemudian standar waktu sebagai berikut, ini sebenarnya sama ya, sebenarnya kayak gini. Kemudian ya karena 3 jam masing-masing. Kemudian kalau ini juga kemudian untuk produk B saya rasa sudah betul ya teman-teman ya. Jadi total upah sendiri untuk Departemen 1 sebesar 37.750. Ini untuk Departemen 1 saja. Untuk Departemen 1, sekarang kita mau buat untuk Departemen kedua. Untuk kalau pakai Excel, ya mudah saja ya, tinggal di copy aja. Untuk Departemen kedua, yaitu jumlah produksinya sama, ini kan jumlah produksi, nggak akan berubah. Kemudian standar waktunya diketahui untuk produk A, untuk Departemen kedua, waktu standarnya adalah 4, dan untuk produk B adalah 3. Kemudian kita perlu hitung, karena tadi ada kunci ya, berarti harus diubah dulu. Kemudian untuk, ini untuk upah juga ada perbedaan ya. Untuk Departemen kedua itu upahnya sebesar 3.500. 3.500 sehingga kita harus ubah ke sini. Yes, kita dapatkan angka sebagai berikut. Kemudian standar waktunya ini juga belum diganti.
Kemudian upahnya Departemen 2 kan 3.500. Rumusnya kita ubah. Ya, mengikuti dengan contoh petunjuk. Jam kerja langsungnya benar ya. Kemudian upahnya dari itu. Yes, kita dapatkan angka sebagai berikut. Subtotal untuk Departemen 1, subtotal untuk Departemen 2. Kemudian total, ini perlu kita tuliskan juga di bawah adalah total upah ya. Total, grand total, atau kita buat grand total. Produksi tetap. Produksi itu kan nggak mungkin dijumlahkan antara Departemen 1 dan 2. Enggak, karena produk A sendiri hanya memproduksi 3.300. Dan namun dikelola ya, diolah oleh 2 departemen. Jadi ini nggak boleh kita jumlahkan. Kemudian waktu yang dibutuhkan bisa kita jumlah. Jadi produk A di kedua departemen itu butuh 23.100 jam. Seperti berikut. Kemudian upahnya untuk produk A dan B sebesar 70.950. Untuk produk B 2.600 unit. Kemudian waktu yang dibutuhkan sebanyak 13.000 jam dan biayanya adalah 40.300.000. Dan juga ini total upah kita dapatkan dari totalnya produk A dan B untuk Departemen 1 ditambah dengan produk A dan produk B dari Departemen 2. Kita dapatkan angka demikian. Grand total ini akan saya tebalkan. Sampai sini oke, ini mau saya kasih judul. Oke, saya rasa bisa dilihat ya. Bisa dilihat dalam tampilan berikut untuk budgetnya. Di make up dulu biar cantik ya, dikasih nih. Kemudian ini jarak aja saya mau kurangi 1. Ya, kurang lebih seperti ini adalah budget tenaga kerja langsung untuk perusahaan sesuai dengan soal nomor 5. Namun, kalau Anda baca soalnya lagi, sampai sini belum selesai. Karena ada soal poin B, yaitu berapa besarnya biaya tenaga kerja langsung per unit untuk produk A dan produk B. Nah, produk A itu kan kita produksi 3.300 nih. Kemudian jumlah biayanya untuk tenaga kerja langsung 70.000. Berarti berapa ya biaya per 1 unitnya? Karena ini tadi kan 3.300 unit, biayanya sekian. Tentu mudah sekali ya. Berarti besar biaya TKL untuk produk A. Sebesar angkanya adalah jumlah upah untuk produk A saja kita bagi sebanyak jumlah produksi. Kita dapatkan angka 21.500. Dan demikian untuk produk B. Untuk produk
B itu kita dapatkan angka sebesar 40.300.000 dibagi dengan 2.600 produksi. Kita dapatkan berarti biaya tenaga kerja langsung untuk produk B adalah 15.500. Nah, ini kita bisa simpulkan ya bahwa untuk memproduksi 1 unit produk A itu biaya tenaga kerjanya 21.500. Nanti ditambah sama bahan baku dan lain-lain, kita bisa mempertimbangkan berapa harga jualnya kayak gitu. Jadi kalau pure tentang tenaga kerja aja, mau beli produk A, biaya tenaga kerjanya sebesar 21.500 dan 15.500 untuk produk B. Nah, kayak gitu ya. Jadi teman-teman tolong harus menjawab soalnya seperti yang diminta. Itu tadi kisi-kisinya dari soal-soal UTS kita nanti. Nanti kalau UTS saya rasa karena kita masih pakai daring kayak gini, tidak bisa uraian. Oke, senang ya Anda nggak bisa uraian. Tapi akan saya buat model pilihan ganda. Rencana saya jadi menggunakan Edmodo, seperti semacam kuis gitu. Jadi teman-teman tinggal menghitung dan juga bisa memilih jawaban. Tentu saja walaupun karena ngerjakan di rumah tentu Anda bisa buka buku. Tapi perhatikan kuis ini ada timernya ya. Jadi ada waktu. Untuk masing-masing soal nggak bisa lebih dari sekian detik atau menit. Sehingga Anda harus cepat. Mungkin saya tidak minta untuk membuat full budget semacam ini. Enggak. Tapi akan saya minta Anda untuk menghitung misalnya dengan data yang diketahui ini berapakah biaya ini gitu. Sekarang latihan soal ini dulu supaya nanti dapat ya bisa mengerjakan soal-soalnya karena kurang lebih yang diujikan hitungannya seperti yang saya tunjukkan ini tadi. Kayak gitu ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada pertanyaan sebelum UTS, kita akan UTS hari Rabu jam 1 siang. Jadi jam 1 siang silakan online, silakan di depan laptop masing-masing dengan sambungan internet yang kencang ya teman-teman ya, karena nanti mungkin 1 jam 60 menit ya kuisnya Anda harus mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Ya, karena online, karena di rumah ya tentu Anda bisa buka buku, tapi konsekuensinya kalau buka buku harus cepat karena dikejar waktu juga. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik, silakan latihan soal ini dikerjakan karena pasti ya setiap usaha Anda pasti akan mendapatkan hasil. Jadi silahkan kerjakan di rumah, kalau ada pertanyaan boleh tanya lagi. Sampai ketemu lagi nanti waktu kita UTS ya. See you later.